Oke, saya akan buka penjelasan saya Bapak Ibu hari ini dengan suatu kutipan. Kalau Anda tidak merubah arah, Anda akan ke arah sama di tempat tujuan semula. Sebenarnya apa makna dari kata-kata ini Bapak Ibu? Saya tahu di antara Bapak Ibu ada yang join bisnis ini sudah lebih dari 1 tahun. Atau juga ada yang lebih dari 2 tahun. Bahkan ada juga yang join bisnis ini sudah lebih dari 3 tahun. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu, bisnis Anda belum kemana-mana, itu jangan-jangan karena selama ini Anda belum merubah arah Anda. Anda masih melakukan pekerjaan yang itu saja. Yang sebenarnya kalau Anda tahu bahwa pekerjaan itu di bisnis ini, itu bukan yang membuat Anda berhasil. Nah jadi hari ini saya akan membantu Anda. Saya sebenarnya cuma membuat Anda tersadar. Tersadar bahwa sebenarnya kalau Anda membuat hal-hal yang saya akan kasih tahu ini pada Bapak Ibu, itulah sebenarnya salah yang akan membuat Anda bisa berhasil di bisnis ini. Saya yakin Anda semua tidak ada yang mau gagal di bisnis ini. Kuncinya Bapak Ibu, sebenarnya di bisnis ini adalah lakukan lebih. Atau kalau dalam bahasa Jawanya Bapak Ibu itu adalah do more. Lakukan lebih. Ya, karena Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Anda akan menjadi orang yang berbeda dibandingkan orang-orang di luar sana. Ya, hanya orang gila yang berharap nasib Anda ingin lebih daripada orang-orang di luar sana. Tapi Anda melakukan hal yang sama dilakukan oleh orang-orang itu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sepulang dari acara hari ini, Anda tidak melakukan lebih dari apa yang Anda lakukan sebelum Anda datang ke Sinercamp, ya Anda tidak bisa berhasil di bisnis ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebelumnya sudah terbukti bahwa bisnis Anda belum kemana-mana. 3 tahun bisnis Anda begitu-begitu saja. Anda harus berani melakukan hal yang berbeda. Anda harus buat keputusan. Karena bisnis ini Bapak Ibu hanya berdasarkan sebuah keputusan. Banyak di antara Anda yang selama ini belum memutuskan aktif atau karena suatu hal Anda masih menunda untuk aktif. Tapi karena adanya sebuah keputusan, Anda langsung aktif di bisnis ini. Ya saya mengerti Bapak Ibu, karena tidak gampang membuat keputusan. Dulu waktu saya mau join bisnis ini Bapak Ibu, saya butuh waktu 3 bulan untuk benar-benar memutuskan bahwa bisnis ini menjadi betul-betul pilihan bisnis saya. Saya pikirkan sampai akhirnya saya akan jalankan bisnis ini. Sebenarnya saya rugi Bapak Ibu karena saya menunda 3 bulan. Nah jadi artinya apa? Artinya keputusan itu penting. Nah saya tahu kadang-kadang Bapak Ibu keputusan itu sulit. Saya mengerti. Kenapa? Karena sebenarnya yang membuat keputusan itu sulit adalah karena sebenarnya Anda membuat keputusan yang besar. Mungkin sepulang dari sini karena Anda begitu bersemangat, akhirnya Anda berpikir bahwa saya Pak, bulan depan saya akan jadi tim director. Itu apa? Ya bagus Bapak, tidak ada yang salah. Cuman sekali lagi karena Anda membuat keputusan yang besar, artinya keputusan yang tidak sederhana, itu yang membuat menjadi sulit. Kenapa? Karena pada saat Anda menjalankan bisnisnya ternyata tidak mungkin 1 bulan jadi tim director. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Anda harus buat keputusan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, saya cuma ingin Anda membuat 12 keputusan kecil tapi penting Bapak Ibu. Yang Anda sebenarnya sudah tahu dan sudah mengerti, tapi Anda tidak buat sebuah keputusan untuk melakukan hal itu. Itulah kenapa hari ini Anda belum sukses-sukses di bisnis ini. Ya Anda belum bisa mencapai peringkat-peringkat yang Anda inginkan. Anda hari ini belum bisa mendapatkan penghasilan yang Anda inginkan dari bisnis ini Bapak Ibu. Ya sinergi Bapak Ibu adalah sebuah peluang kesempatan yang luar biasa. Yang terkadang karena Anda sibuk bekerja di kantor, Anda masih lebih memprioritaskan pekerjaan Anda di kantor yang kadang-kadang membuat Anda melupakan sinergi. Itulah kenapa kadang-kadang hari ini Anda belum bisa berhasil. Nggak ada yang salah dengan sinergi Bapak Ibu. Sebenarnya karena Anda belum meningkatkan level prioritas Anda terhadap sinergi ini. Ya sehingga kesempatan itu yang semula lewat karena Anda tidak fokus kepada hal itu akhirnya hilang. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Itu makna atau moralnya. Oke, saya akan ulang kembali bahwa akan ada 12 keputusan penting yang Anda harus buat. Yang pertama, mengurangi waktu Anda yang tidak produktif. Apa itu Bapak Ibu? Anda yang hari ini masih hobi nonton, masih banyak nongkrong-nongkrong di kafe, yang masih ngikutin acara-acara di sinetron, coba. Ya masih belum betul-betul menginvestasikan waktu Anda untuk Anda melakukan bisnis Anda di sinergi Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda banyak membuang waktu. Kadang-kadang Bapak Ibu Anda berpikir bahwa
Pak, tapi saya kan dengan teman-teman kantor saya, kalau saya pulang kantor, suka kumpul-kumpul. Tapi sayangnya kadang-kadang hari-hari atau waktu itu membuat Anda kehilangan banyak waktu. Sehingga Anda tidak membuat janji, tidak membuat appointment untuk melakukan bisnis ini. Dan apa yang terjadi? Anda banyak kehilangan waktu produktif. Nah, saya minta keputusan penting pertama Bapak Ibu adalah Anda mengurangi waktu Anda yang tidak produktif. Saya tahu masing-masing dari Anda punya waktu yang tidak produktif sendiri-sendiri kan Bapak Ibu kan? Betul nggak Bapak Ibu? Coba Anda yang misalnya punya bisnis di luar sana yang tidak ada hubungannya dengan sinergi. Ya kan mungkin masih banyak Anda kongko-kongko atau sesuatu yang tidak berguna sehingga akhirnya Anda membuat bisnis ini tidak bisa Anda kerjakan. Saya minta Anda memproduktifkan waktu Anda lebih banyak untuk bisnis sinergi ini Bapak Ibu. Itu keputusan penting yang pertama. Sebenarnya intinya adalah apa Bapak Ibu? Intinya adalah saya minta Bapak Ibu menaikkan level prioritas Anda untuk bisnis sinergi. Kemarin yang bisnis sinergi prioritasnya ada di nomor 10. Nah saya minta Anda naikkan. Karena Anda tidak mungkin bisa berhasil kalau sinergi masih di urutan nggak tahu keberapa. Dan itu membuat Anda tidak bisa fokus Bapak Ibu. Ini penting sekali. Keputusan kedua, ya saya minta Anda membaca buku lebih banyak dan mendengarkan CD setiap hari. Oke, ini kadang-kadang suatu hal yang sulit. Tadi Bu Reni sudah menjelaskan kepada Anda semuanya pentingnya menggunakan alat. Itu penting sekali. Jadi kalau Anda sadar bahwa alat itu menjadi bagian yang terpenting di dalam Anda menjalankan bisnis ini, jangan sampai Anda tidak melakukan hal tersebut yang namanya membaca buku lebih banyak. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa sih Pak saya perlu membaca buku? Saya orangnya oke kok, nggak ada masalah. Nah, kalau boleh saya ibaratkan Bapak Ibu, ibaratnya Bapak Ibu, Anda setelah keluar dari acara ini Bapak Ibu, Anda seperti ibarat sebuah cat yang berwarna putih. Putih bersih, Anda seperti terlahir kembali. Semua hal-hal negatif itu terbuang semua. Nah, tapi pada saat Anda kembali ke rumah Anda, bagi Anda yang di rumah mungkin yang tidak setuju dengan Anda menjalankan bisnis ini, Anda kembali mendapatkan negatifnya. Anda besok kerja di kantor, teman Anda kembali lagi, kamu ngapain jalanin bisnis ini? Artinya apa? Anda mendapatkan input-input negatif kembali. Jadi jangan Anda berpikir dengan Anda datang ke Siner Camp ini, Anda akan terhindar, terbebas dari input negatif. Itu tidak akan terjadi Bapak Ibu. Justru jangan-jangan Anda akan dapatkan lebih banyak. Intinya adalah Anda harus hadapi itu. Nah karena Anda yang cetak putih, Anda dapatkan negatif. Nah kalau saya ibaratkan negatif itu seperti warnanya hitam. Kalau hitam, Anda campurkan dengan cat putih, apa yang terjadi? Warnanya jadi apa Bapak Ibu? Jadi abu-abu. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu kalau Anda catnya abu-abu? Kalau makin banyak yang hitam, lama-lama Anda jadi hitam, betul. Supaya Anda tidak jadi abu-abu atau bahkan berubah jadi hitam, Anda harus memasukkan cat putih yang lebih banyak. Bahkan kalau perlu 10 kali lebih banyak cat putihnya. Supaya warnanya tetap putih. Cat putih di bisnis ini adalah Anda harus membaca buku. Input-input positif. Dan termasuk Anda mendengarkan CD setiap hari. Anda lihat, saya di bisnis ini Bapak Ibu semangat sekali dalam menjalankan bisnis ini. Ya kalau ada orang katakan, Pak Riza kok tidak pernah tidak semangat ya dalam menjalankan bisnis ini. Kata siapa Bapak Ibu? Saya juga sering down. Nah tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya selalu mendengarkan CD setiap hari. Saya membaca buku terus. Ya saya punya target baca buku terus Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Saya Bapak Ibu terjaga. Tidak mudah terpengaruh. Karena saya mencoba atau saya pernah secara tidak sengaja tiba-tiba saya tidak mendengarkan CD berhari-hari. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kepala saya itu isinya negatif semua. Dan itu betul-betul sangat berbahaya. Kalau itu saya teruskan, saya yakin sekali saya akan hilang dari bisnis ini. Apalagi Anda. Ya Anda yang baru mulai bisnis ini, belum dapatkan apapun, ya jangan coba-coba. Anda tidak membaca buku lebih banyak atau mendengarkan CD setiap hari. Ya, itu keputusan kedua. Jadi yang belum melakukan, saya minta Anda melakukan ini. Nah, ada hal juga yang penting Bapak Ibu. Mungkin Anda katakan begini, Pak jangan khawatir. Saya bisa memilah-milah di kepala saya, mana yang positif, mana yang negatif. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Saya tahu kok Pak, ini input negatif, saya bisa pilah, saya nggak akan terpengaruh. Nah sekarang saya tanya, siapa di sini di ruangan ini yang bisa tertawa bersama-sama dengan Anda sambil nangis? Ada nggak yang bisa nangis sambil tertawa?
Kalau ada yang bisa melakukan, luar biasa sekali. Nah, ini satu bukti Bapak Ibu. Kenapa? Tidak ada yang bisa melakukan dalam satu waktu. Positif dan negatif itu bersama-sama. Itu tidak akan bisa Bapak Ibu. Yang ketiga, berani melakukan presentasi sendiri. Saya tahu beberapa dari Bapak Ibu yang masih baru di bisnis ini. Ya, saya mengerti bahwa Anda masih takut melakukan presentasi. Nah, sepulang daripada Sinercamp ini, saya ingin Anda membuat sebuah keputusan penting. Ya, sebuah keputusan penting yang akan merubah nasib Anda di bisnis ini. Anda mulai melakukan presentasi sendiri. Bukan berarti Anda tidak meminta bantuan kepada upline sponsor Anda untuk Anda melakukan presentasi yang mungkin prospek yang potensial. Tidak, tapi artinya Anda ayo mulai melakukan presentasi. Ini suatu kesempatan untuk Anda untuk membuktikan bahwa Anda memulai satu pekerjaan yang paling penting di bisnis ini. Nah, mungkin Anda berkata pada saya, Pak, tapi kan saya belum bisa presentasi. Presentasi saya jelek sekali. Saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu, jangan khawatir. Saya, Pak Rasid, semua upline Anda, waktu memulai bisnis ini, itu presentasinya jelek. Itu kabar gembiranya. Jadi kita sama-sama jelek. Artinya maksudnya, pada awal kita memulai bisnis ini Bapak Ibu, tidak ada yang tiba-tiba presentasinya bagus. Kalau Anda melihat Pak Rasid presentasi di panggung itu bagus sekali, itu karena beliau melakukan presentasi di bisnis ini itu sudah banyak sekali. Ada sebuah statistik Bapak Ibu, kalau Anda ingin melakukan presentasi itu semakin hari semakin bagus, Anda harus melakukan presentasi itu jangan kurang daripada 100 kali mulai hari ini. Kalau Anda sudah melakukan 100 kali presentasi yang ke 101 itu pasti bagus. Kalau hari ini Anda tahu presentasi Anda itu jelek, jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, kalau Anda merasa hari ini presentasi Anda masih kurang bagus, itu karena Anda belum melakukan presentasi di bisnis ini lebih dari 100 kali. Saya garansi Bapak Ibu, kalau Anda melakukan presentasi di bisnis ini lebih dari 100 kali, Anda akan punya kualitas presentasi yang bagus sekali. Ya, itu sudah hukum alamnya. Ya, Anda lakukan saja. Nah, di bisnis ini Bapak Ibu, Anda tahu tulang punggung di bisnis kita adalah presentasi. Makanya Anda jangan berani coba-coba bahwa mau jadi presiden eksekutif atau Anda ingin sukses di bisnis ini, tapi Anda tidak melakukan presentasi. Anda harus melakukan presentasi. Ya, itu wajib hukumnya. Keputusan yang keempat adalah Anda loyal dengan Sinergi dan Sinerprof. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena di luar sana Bapak Ibu banyak sekali penawaran-penawaran yang setiap hari datang ke Anda. Ya, saya setiap hari kalau ketemu teman entah itu di Facebook atau apa, mereka sering sekali menawarkan saya multi level yang lain ataupun bisnis-bisnis yang lain yang kadang-kadang membuat saya apa ya? Ini orang ngapain sih nawar-nawarin? Dan itu kadang-kadang Bapak Ibu mengganggu sekali. Tiba-tiba SMS. Dan saya bingung dia tahu nomor telepon saya dari mana Bapak Ibu. Nah, Anda juga sama, saya yakin juga sama. Waktu Anda menawarkan bisnis ini kepada teman Anda, saya yakin sekali Anda sering ditawarkan bisnis-bisnis yang lain. Nah, saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu, salah satu kunci ya orang sukses di semua bidang, dia adalah orang yang loyal Bapak Ibu. Dia loyal. Sinergi Bapak Ibu sudah nggak ada kurangnya. Sinerprof Bapak Ibu adalah sebuah support system yang juga nggak ada kurangnya. Kalau Anda mencari keluar sana yang lebih baik Bapak Ibu, itu istilahnya rumput tetangga akan selalu lebih hijau Bapak Ibu. Anda selalu melihat kurangnya Sinergi, lalu Anda melihat lebihnya di tempat yang lain. Dan apa yang terjadi pada saat Anda masuk ke sana, ternyata mereka tidak lebih baik daripada Sinergi. Mr. William kemarin menceritakan, banyak leader-leader besar ya yang ada di Sinergi. Beliau sebutkan kemarin ada Cianida. Ya, bahkan upline kita dulu Seth Mulder. Mereka orang-orang hebat dulu di Sinergi. Mereka pindah ke perusahaan lain karena mereka merasa di sana rumputnya lebih hijau. Tapi apa yang terjadi? Setelah mereka pindah ke sana, perusahaannya kemana Bapak Ibu? Bangkrut. Dan mereka baru tahu bahwa ternyata Sinergi jauh lebih bagus. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau Anda melakukan hal ini dan Anda berhenti, Anda quit daripada Sinergi lalu Anda ikut yang lain Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kalau nanti Anda ikut yang lain karena Anda tidak loyal, tiba-tiba perusahaan atau apapun itu tutup, Anda mau balik lagi ke Sinergi, biasanya itu malu Bapak Ibu. Susah buat Anda kembali. Kenapa? Karena Anda takut. Anda takut apa? Mungkin diketawain. Dan Anda merasa bahwa Anda
nggak nyaman. Nah, daripada Anda merasakan hal itu, Anda jangan coba-coba. Anda harus loyal. Ini penting Bapak Ibu. Keputusan penting. Anda sepulang dari sini yang Anda masih ragu, betul nggak ya sinergi ini bagus? Betul nggak ya sinergi ini merupakan pilihan saya yang terbaik? Betul nggak ya sinergi ini bisa merubah hidup saya? Nah, bagi Anda yang masih berpikir seperti itu, saya yakinkan kepada Bapak Ibu, sinergi adalah bisnis yang terbaik di dunia Bapak Ibu. Saya yakinkan. Saya dan para upline Bapak Ibu, kami sudah melihat sinergi seperti apa. Kami melihat bahwa sinergi mempunyai visi yang luar biasa. Saya tidak pernah melihat Bapak Ibu, ada sebuah bisnis seperti sinergi. Karena sinergi mempunyai dua visi Bapak Ibu. Dua visi yang saya lihat luar biasa sekali. Anda tahu tidak visi sinergi itu apa? Yang pertama, sinergi adalah sebuah bisnis yang memberikan Anda kemakmuran yang berlandaskan kesehatan. Saya tanya pada Anda, di luar sana banyak nggak bisnis-bisnis yang memberikan kemakmuran? Banyak, tapi belum tentu memberikan Anda kesehatan. Saya yakin tidak seperti sinergi. Di luar sana kita bisa kaya raya, bisa jadi miliarder, bisa punya uang banyak, tapi belum tentu Anda sehat. Jangan-jangan mungkin Anda stroke. Tapi sinergi beda Bapak Ibu. Sinergi adalah sebuah bisnis yang memberikan Anda kemakmuran yang berlandaskan kesehatan. Kenapa? Karena kita punya produk-produk yang luar biasa. Kita setuju nggak Bapak Ibu? Produk kita adalah produk yang terbaik di dunia. Ada yang masih meragukan nggak Bapak Ibu? Saya yakin Anda tidak meragukan, khususnya bagi Anda. Nah, saya minta pada Bapak Ibu, sepulang daripada Sinercam ini, bagian daripada Anda menunjukkan keloyalitas Anda kepada sinergi, gampang Bapak Ibu. Anda pakai semua produknya. Ya, Anda makan itu semua produknya. Anda yang punya bisnisnya. Kalau Anda masih takut-takut pakai produknya, kalau Anda masih khawatir, ya Anda berarti belum loyal dengan sinergi. Anda pakai, ada berapa produk sinergi sekarang di Indonesia? Lebih daripada 15 produk macam. Pakai semua Bapak Ibu. Pakai semua produknya. Itu menunjukkan Anda loyal kepada sinergi. Ya Anda minum, jangan ragu. Ada yang masih meragukan kehebatan Pro Arginine. Saya pikir tidak ada. Banyak ya, orang-orang yang sudah membuktikan luar biasa sekali. Pakai semua produknya. Nah, salah satu juga yang menunjukkan Anda loyal dengan Sinerprof adalah apa? Anda masuk ke dalam sistemnya betul-betul. Ya, Anda betul-betul apa? 100% sistem. Salah satu bentuk loyalitas adalah Anda 100% sistem. Sinerprof sudah membuat suatu sistemnya. Anda tinggal ikutin. Ya, jangan pikir cari cara-cara baru lagi. Nggak ada Bapak Ibu. Anda di bisnis ini, Sinerprof sudah menyediakan semuanya. Ya, orang-orang yang Anda sponsori semuanya masukkan ke dalam sistem. Ke dalam bisnis ini Bapak Ibu. Apapun pendekatannya, mau mereka join karena produk atau mereka join karena tertarik bisnisnya. Pada saat mereka ingin tahu lebih banyak mengenai bisnis ini, masukkan dia ke dalam Sinerprof. Nah, keputusan kelima adalah hadir di setiap pertemuan. Ya, saya perhatikan Bapak Ibu masih banyak orang-orang yang belum punya komitmen yang cukup kuat untuk selalu hadir di setiap pertemuan. Ya, saya melihat ini Bapak Ibu, kenapa? Karena saya lihat masih ada orang yang hadir di pertemuan kalau tidak hujan. Hadir di pertemuan kalau tidak macet. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, saya ingatkan sekali lagi, saya tidak bosan-bosannya kepada Bapak Ibu untuk mengingatkan pentingnya Anda hadir di setiap pertemuan. Yang datang ke pertemuannya itu masih bolong-bolong. Saya minta komitmennya sederhana saja Bapak Ibu. Jangan pernah absen yang namanya BOP. BOP Bapak Ibu, 1 minggu sekali. Saya minta Anda buat keputusan bahwa Anda selalu hadir di BOP. Dan bukan hanya hadir tapi datangnya jam 8 malam. Datang lebih awal, datang 30 menit sebelum acara. Bahkan sebelum mulai jam 7:30, Bapak Ibu sudah ada di ruangan duduk dan mengikuti acara BOP tersebut. Karena Anda adalah pemilik bisnis. BOP disediakan untuk Anda. Kalau Anda tidak menyediakan, Anda yang rugi. Anda harus selalu hadir di setiap pertemuan. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu, bagi Anda yang belum, ya nggak usah tunjuk tangan, yang belum melakukan early bird, saya ajukan pertanyaan sederhana. Saya tidak tahu masalah Anda, kenapa Anda belum early bird. Ya, masing-masing Anda punya masalah. Ada yang tidak punya uang, tidak punya waktu, atau belum yakin, atau apapun lah namanya.
Ya Anda masih belum tergerak untuk melakukan namanya early bird. Saya kasih pada Bapak Ibu, Anda ingin sukses nggak di bisnis ini? Anda ingin terus ada nggak di bisnis ini? Ya Anda masih tidak yakin. Anda nggak usah banyak pikir Bapak Ibu. Anda nggak usah banyak nanti saya bisa enggak, Anda bayar saja dulu. Itu masalah belakangan Bapak Ibu. Anda bisa atau tidak bisa pada saat nanti pada acara Senior Camp itu masalah belakangan. Yang penting adalah komitmen Anda. Karena itu adalah sikap. Dan sikap itulah yang membuat Anda berhasil. Ada pepatah di bisnis ini. 95% keberhasilan di bisnis ini bukan apa Bapak Ibu? Ditentukan oleh apa? Sikap. Bukan teknis. Early bird adalah bentuk sikap Bapak Ibu. Terhadap Anda melihat bisnis Anda. Mungkin Anda kemarin kurang maksa dolen Anda untuk datang ke acara ini. Ya, saya banyak sekali memaksa Bapak Ibu dolen-dolen saya untuk hadir di acara ini. Dan sekarang mereka jadi orang-orang hebat di bisnis ini Bapak Ibu. Bukan saya yang membuat mereka hebat, tapi support system Senior Profile yang membuat mereka hebat Bapak Ibu. Oleh karena itulah Bapak Ibu Anda harus loyal, hadir di setiap pertemuan. Ini penting, keputusan penting Bapak Ibu. Yang keenam, saya minta Bapak Ibu Anda buat keputusan yang paling penting. Anda punya mental yang lebih kuat. Jangan baru ditolak orang langsung nangis Bombay. Langsung telepon upline saya mau resign aja. Baru sekali tolak Bapak Ibu. Ayo kita harus punya mental toughness. Kita harus punya kekuatan mental yang lebih kuat. Ini bisnis permainan mental Bapak Ibu. Hanya pemenang-pemenang yang punya mental yang kuat yang bisa sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Ciri-ciri seorang juara dan pemenang adalah dia punya mental yang kuat. Dia nggak gampang kalau misalnya Anda diketawain sama orang, kamu ngapain bisnis-bisnis seperti itu, nggak bener. Ini mendingan bisnis ayam sama saya. Mungkin ada yang seperti itu. Atau ini aja, kamu bisnis aja pempek lenjer sama saya. Bisnis warnet. Ya kan? Karena Anda tidak punya mental yang kuat, akhirnya Anda terpengaruh. Sepulang dari acara ini Anda sampai rumah, Anda diketawain. Atau mungkin maaf, dinegatifin sama orang rumah Anda. Istri Anda, suami Anda yang hari ini nggak ikut. Ya, Anda langsung di ultimatum. Oke, kalau kamu masih melakukan bisnis ini, ya, saya nggak boleh lagi pulang ke rumah. Mungkin ada yang seperti itu. Sadis mungkin ada yang seperti itu. Ini masalah mental Bapak Ibu. Bukan habis itu kita langsung melawan, tidak, bukan begitu. Tapi Anda bicarakan, yang penting Anda jangan terpengaruh. Anda bukan terus tiba-tiba langsung marah, berantem, tidak perlu seperti itu. Tapi yang penting Andanya harus kuat. Ini masalah mental. Anda tidak mudah tergoyahkan. Anda nggak gampang tiba-tiba langsung down. Aduh, saya sudah bosan mendengar, Pak saya lagi down. Sekarang udah nggak musim down Bapak Ibu. Sementara Anda down, ya sementara orang di luar sana lagi berjuang, lagi bekerja keras untuk merubah hidupnya. Sementara Anda lagi meratapi Bapak Ibu. Ini penting loh Bapak Ibu. Saya katakan bahwa sepulang dari acara hari ini Anda tidak akan lebih mudah. Tapi saya yakin Anda akan yakin kalau Anda ingat nomor 6 ini, keputusan penting. Kalau Anda putuskan, Anda punya mental yang lebih kuat. Tidak gampang menyerah. Anda akan bisa berhasil di bisnis ini. Saya tahu, saya melihat orang-orang di ruangan ini Bapak Ibu. Saya tidak tahu impian Bapak Ibu apa. Tapi saya tahu Bapak Ibu, kalau Anda bertahan di bisnis ini dan Anda punya mental yang kuat, Anda adalah calon-calon presiden eksekutif di bisnis ini Bapak Ibu. Keputusan penting yang ketujuh, lebih teachable dan konsultasi. Apakah Anda masih ngeyelan? Kalau Anda ketemu upline, ya Anda masih banyak mempertanyakan. Perbedaannya di bisnis ini adalah yang namanya ngeyelan adalah Anda bukan bertanya, tapi mempertanyakan. Bahkan banyak sekali orang-orang yang melakukan, ya, ini dolen saya yang di luar sana Bapak Ibu, dia ngetes, ini upline gue tahu nggak jawabannya. Yang lebih parahnya dia ngetes antara upline 1, upline 2, upline 3 ditanya semua. Jawabannya sama nggak? Nah ini Bapak Ibu, bagian daripada keberhasilan kita di bisnis ini adalah kuncinya adalah Anda teachable. Keputusan penting Bapak Ibu. Di bisnis ini kadang-kadang Anda tidak perlu terlalu pintar.
Bahkan kalau bilang Anda bodoh aja deh di bisnis ini. Udah bodoh aja. Nggak usah pinter. Karena kalau Anda pinter, Anda menganalisa bisnis ini. Banyak orang-orang pintar di bisnis ini yang udah nggak ada lagi di bisnis ini Bapak Ibu. Banyak sekali. Dan itu saya kadang-kadang kasihan lihat dia. Lihat mereka Bapak Ibu. Orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Dan saya lihat nggak ada kurang-kurangnya. Tapi karena terlalu pintar Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia menganalisa, dia melihat apa yang dilihat dari sinergi dan sinerprof. Dia menganalisa, wah sinergi ini kurang ini. Sinergi kayaknya hurufnya perlu ditambah Y. Sinerprof ini kayaknya perlu ganti nama biar nasibnya beda. Pokoknya ada aja Bapak Ibu. Wah kayaknya sinerprof mesti ganti founder. Pokoknya macam-macam Bapak Ibu. Saya merasa bahwa orang-orang pintar ini Bapak Ibu. Sebenarnya mohon maaf ya, bodohnya kuadrat Bapak Ibu. Mereka cuma pura-pura pintar. Padahal mereka bodoh Bapak Ibu. Tapi saya yakin tidak ada satupun yang di ruangan ini. Anda semua adalah orang-orang hebat di bisnis ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, teachable. Kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, banyaklah konsultasi. Upline Anda adalah bagian alat yang Anda bisa gunakan. Jangan disia-siakan. Mainkan itu Bapak Ibu. Ya, pulang dari acara ini Anda langsung temui upline Anda, konsultasi, oke, Pak upline, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa berhasil. Jangan diam saja, karena semangat tidak membuat Anda berhasil. Tidak hanya itu saja, Anda butuh strategi. Ya, seperti apa yang harus dilakukan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau Anda ingat-ingat lagi, keputusan penting nomor 8 ini penting sekali Bapak Ibu. Jangan peduli dengan lingkungan negatif Anda. Saya tanya, nggak usah dijawab. Ada nggak yang hari ini sponsornya nggak datang ke acara ini? Ada, nggak usah dijawab. Ada kan? Ada nggak yang upline-nya nggak datang hari ini? Ada. Ada nggak downline-nya yang hari ini juga nggak datang? Banyak. Banyak kan? Banyak sekali Bapak Ibu. Orang-orang di luar sana yang mengaku mereka adalah sinergi, tapi mereka sebenarnya tidak sinergi Bapak Ibu. Dan mereka sering memberikan aura negatif kepada Anda. Contoh yang paling gampang Bapak Ibu. Misalnya Anda datang ke BOP. BOP tidak rame, tidak semangat. Lalu Anda sebagai apa? Sebagai peserta, Anda mungkin jadi ikutan tidak semangat. Anda ikut terpengaruh. Bahkan mungkin Anda melihat ada seseorang yang dulu punya peringkat tinggi. Entah itu upline, entah itu sponsor, entah itu crossline. Yang sekarang sudah tidak ada lagi di bisnis ini. Lalu Anda katakan, wah berarti sinergi ini nggak bagus ya. Kenapa? Karena itu lihat, orang seperti itu aja sudah nggak ada lagi di bisnis kita. Nah sekarang saya tanya pada Bapak Ibu, emang apa hubungannya orang itu nggak ada lagi di bisnis sama masa depan Anda di bisnis ini? Nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Terserah aja dia mau ke laut, mau ke jurang, terserah Bapak Ibu. Itu pilihan dia. Pilihan Anda adalah jadi presiden itu adalah pilihan Anda Bapak Ibu. Jangan peduli. Nggak usah peduli. Pak saya sedih Pak, kenapa? Sponsor saya sekarang udah nggak aktif lagi di bisnis ini. Lupain, forget it. Lupakan. Apa kalau istilah kerennya anak-anak muda zaman sekarang? EGP. Emang gue pikirin. Emang kalau gue nanti nggak sukses, emang dia mikirin? Enggak Bapak Ibu. Ingat loh Bapak Ibu, Anda jalankan bisnis ini, Anda punya amanat. Waktu Anda sponsori orang, Anda ajak orang ke bisnis ini. Apa yang Anda pikirkan? Anda ingin bantu dia berhasil kan? Nah kalau Anda sudah melakukan hal itu, lalu Anda keluar, itu sama seperti Anda diajak sama sponsor Anda, lalu sponsor Anda sekarang keluar, atau upline Anda keluar. Padahal dulu dia ngomong, wah sinergi luar biasa dan sebagainya. Nah orang-orang begini ngapain dipusingin? Masih banyak kok upline-upline kita yang luar biasa. Ada Pak Rashid, ada Mr. William. Mereka adalah pejuang-pejuang di bisnis ini. Jangan mengambil contoh orang-orang yang gagal di bisnis ini. Karena mereka gagal itu pilihan mereka. Pilihan Anda adalah sukses. Nggak usah peduli Bapak Ibu. BOP sepi, biarin, cuek. Anda yang bikin rame, Anda gila sendiri. Ya ngapain? Rumus di bisnis ini saya sudah bolak-balik katakan. Apa Bapak Ibu? K plus R sama dengan H. K itu kondisi. Kondisi sekarang kita sama Bapak Ibu. Mungkin banyak kondisi negatif di bisnis Anda. Yang membedakan H-nya, hasilnya adalah R-nya. Reaksi Anda seperti apa?
Kalau Anda reaksinya negatif, kondisinya negatif, reaksi Anda negatif, ya hasilnya juga negatif. Tapi kalau kondisinya negatif, reaksi Anda positif, Anda akan positif. Hasilnya akan positif, Bapak Ibu. Jadi jangan Anda terpengaruh dengan lingkungan negatif Anda. Lingkungan kantor Anda negatif, lingkungan rumah Anda negatif, nggak usah peduli. Saya kasih tahu kabar gembiranya, di luar sana semuanya negatif. Bahkan terhadap Anda di bisnis ini. Mereka akan merebut impian Anda. Yang kesembilan, lebih bertanggung jawab terhadap bisnis Anda. Berhenti Bapak Ibu menyalahkan orang lain terhadap kegagalan Anda di bisnis ini. Berhenti. Ya Pak, saya belum sukses, kenapa? Karena upline saya soalnya nggak memberikan arahan saya benar. Coba saya join sama yang sebelah sana. Atau Anda menyalahkan, iya Pak, habis di luar sana banyak produk kita di cutting price. Anda menyalahkan. Ya Anda yang bertanggung jawab terhadap bisnis Anda sendiri. Siapa pemilik bisnis ini? Anda kan? Anda yang bertanggung jawab. Berhenti menyalahkan orang lain. Yang ke-10, mau berinvestasi lebih banyak. Jangan takut berinvestasi Bapak Ibu di bisnis ini. Orang-orang yang gagal di bisnisnya karena dia pelit investasi. Investasi di bisnis ini murah Bapak Ibu. Murah sekali. Udah gitu enaknya apa di bisnis ini? Udah murah bisa dicicil. Sekarang saya tanya, ada nggak yang SCP langsung 10 tahun? Nggak ada kan? Dicicil kan? Semua investasi di bisnisnya dicicil. Anda mungkin nggak sadar. Jadi jangan takut berinvestasi. Keputusan paling penting sepulang dari acara hari ini, yang Anda masih takut early bird, itu karena Anda takut untuk berinvestasi. Ini investasi masa depan Anda. Anda tidak tahu, Anda investasi untuk hari ini, tapi apa yang terjadi 5 tahun lagi Anda tidak tahu. Kalau Anda melakukan itu sekarang. Mesti berani Anda melakukan berinvestasi. Yang ke-11, berkomitmen dengan goal dan bekerja keras. Di bisnis ini, Anda hanya butuh 1 M. Apa? 1 mulut. Ya. Anda harus berani mengucapkan goal Anda apa dan berkomitmen Bapak Ibu. Memang kita sudah beberapa kali mengadakan Sintercamp dan selalu apa Bapak Ibu? Saya menemukan orang-orang yang bersemangat luar biasa setelah pulang Sintercamp ini. Tapi tidak sampai 3 bulan orang-orang itu sudah hilang di telan samudra. Mungkin bisa saja di antara Anda juga. Karena di luar sana kejam sekali Bapak Ibu. Saya kasih tahu kenapa. Karena Anda harus membuat goal yang masuk akal. Goal yang masuk akal harus ditunjang rencana yang masuk akal. Dan tentu harus bekerja keras. Yang terakhir, Anda harus berani bermimpi. Ini bagian yang terpenting Bapak Ibu, keputusan penting. Anda yang masih takut bermimpi karena suatu hal Anda merasa bahwa Anda takut bermimpi karena Anda takut gagal. Kebanyakan orang takut bermimpi karena takut gagal. Kebanyakan begitu Bapak Ibu. Nah saya ingin Bapak Ibu merenung dulu sebentar sebelum saya akhiri Bapak Ibu. Saya ingin Anda merenung. Apa impian Anda? Saya ingin Anda rileks sebentar. Anda ingin kembali lagi dengan impian Anda. Apa yang Anda benar inginkan dari bisnis ini? Kenapa Anda harus berhasil di bisnis ini? Membayangkan impian yang Anda ingin wujudkan dari bisnis ini. Dan saya minta Anda betul-betul memikirkannya. Membayangkannya. Dan masukkan itu ke dalam sanubari hati Anda. Ingat lagi dengan impian Anda. Kalau Anda masih belum bisa menemukan impian Anda, berarti sebenarnya Anda mungkin belum punya impian. Itulah kenapa Anda sampai hari ini belum bekerja keras di bisnis ini. Itulah kenapa mungkin Anda belum bersungguh-sungguh melakukan bisnis ini. Karena mungkin Anda belum punya impian. 2 hari ini akan menjadi hal yang sia-sia kalau Anda tidak menemukan impian. Anda harus punya alasan yang kuat. Kenapa Anda harus berhasil di bisnis ini? Anda ingin melakukan bisnis ini untuk siapa?
Bisnis ini Bapak Ibu adalah masalah harga diri. Masalah harga diri Bapak Ibu. Anda sudah dihina, Anda sudah ditertawakan. Anda sudah, katakan Anda bisa. Katakan ke masing-masing teman kanan kiri Anda. Katakan Anda bisa, Anda bisa, Anda bisa, kamu bisa, Anda bisa. Sekarang katakan saya bisa, saya bisa, saya sukses, saya sukses, saya luar biasa, saya luar biasa, saya hebat, saya presiden, saya pemenang, saya juara.